every single day. I'm gonna make something great. That's my way. Hi guys, welcome to my YouTube channel, Diary of TB. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Oke guys, saya hari ini mau nge-reading lagi zodiac, monthly zodiac reading, ya. Terakhir tuh Virgo, sekarang gilirannya Libra. Oke, Libra, get ready. Oke, sebelum mulai, ini disclaimer terlebih dahulu. Ini hanya pembacaan general atau pembacaan umum. Saya menarik energi kolektif atau energi banyak orang. Jadi ini bisa resonate buat kamu ataupun bisa juga tidak resonate buat kamu. Apabila if it's not resonate for you, it means the reading not for you ya. But just take out what resonate with you ya. Dan satu lagi, ini hanya sifatnya entertainment, for fun. Jadi readingan ini jangan dijadikan parameter untuk pengambilan suatu keputusan. Apabila terjadi masalah dan memang mungkin kalian harus mengambil suatu keputusan, saya sarankan kalian lebih baik mengkomunikasikan masalah kalian atau kebingungan kalian kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi apabila kalian yang muslim ya, gitu. Karena ini memang sifatnya hanya general reading dan it is for fun aja sih. Ya mungkin ini hanya bisa dijadikan apa ya, mungkin gambaran kali, gambaran sementara, gambaran di awal, karena kan ini kan sifatnya energi. Saya menarik energi. Nah, energi banyak orang juga kan, nggak cuma satu atau dua orang. Nah, kan energi itu sifatnya fluid atau bisa berubah-ubah gitu. Jadi nggak stay gitu loh. Oke. Oke, sebelum mulai saya akan coba grounding dulu kartunya ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, please bless this reading. Gue belum gue ketok. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light God, guardian angel, please give me a sign about what happened with Libra people during this March 2021. Okay. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light God, please give me, guardian angel, please give me a sign about what happened with Libra people during this March 2021. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light God, guardian angel, please give me a sign about what happened with Libra. During this March 2021. Dear God, angels, okay. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light God, guardian angel, please give me a sign about what happened with Libra people during this March 2021. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light God, please give me a sign about what happened. Gue gak baca kartu balik ya. What happened with Libra people during this March 2021. God, angels, universe, divine power, archangels. Ini kedua. Spirit guide, white light God, guardian angel, please give me a sign about what. Okay, wow, jatuh cuy sebentar. Okay, I got one. Ya. Wow, Libra, what happened? Ini kayaknya gue so far nge-reading orang dari mulai Pisces sampai Libra.
kayaknya bermasalah semua ya. Ada apa guys dengan kalian guys? What happened? Wait, gue coba atur story-nya dulu ya, dari masalah sampai conclusion-nya. Okay. Wait. Oke, Libra. Oke. Kita mulai readingannya. Berat juga energinya ya. Oke, di sini kartu pertama ada Nine of Swords. Libra, what's going on with you guys? Do you feel lack of sleep at night? Do you feel anxiety or anxious at night? Make you cannot sleep well cannot sleep well at night? What happened? I think from this card, I know that there is something going on with you, Libra. Something going on with you. I don't know what happened. If it's regarding about love, then maybe your partner, your girlfriend or your boyfriend cheating on you, or maybe mungkin ada suatu perbedaan, atau misalnya perbedaan agama atau perbedaan suku, adat istiadat, atau mungkin keluarga pasangan kalian nggak cocok sama kalian atau nggak bisa terima kalian dengan baik, atau mungkin pasangan kalian belum juga ngajakin kalian nikah atau apalah. Itu kalau berhubungan sama cinta ya. Tapi kalau berhubungan sama keuangan, bisnis, mungkin kalian ada yang mungkin ada yang ditipu sama partner bisnis kalian atau sama orang, sehingga kalian kehilangan sejumlah uang gitu yang cukup besar. Kalau ini berhubungan dengan pekerjaan, mungkin partner bisnis kalian cheating, atau mungkin partner bisnis kalian ngadu domba kalian dengan bos kalian, ngaduin kalian yang enggak ke bos, atau mungkin dia bisa partner kerja, bisa saingan, intinya mungkin ada orang yang di kantor kalian, di kerjaan kalian ngerasa sirik sama kalian, ngerasa sirik dengan kinerja dan performance kalian di kantor. Bisa jadi anything could be happen, entah dengan cinta, bisnis, karir, ataupun keuangan. Tapi yang jelas masalah ini cukup berat ya, membuat kalian tuh jadi kurang tidur, jadi anxiety tengah malam gitu ya, karena kalian terlalu kepikiran sama permasalahan ini. Aku nggak tahu, kurang paham permasalahannya apa, hanya kalian yang tahu, karena ini sifatnya pembacaan umum ya, kecuali kalau kalian minta di reading secara personal, bisa saya tarik energi secara personal, tapi itu berbayar sih ya. Oke. Di sini kalau aku saran, apapun masalah yang kalian hadapi, jangan terlalu overthinking. Iya, permasalahan dilepas aja ke Tuhan yang Maha Esa dan alam semesta. Apabila memang kalian muslim seperti saya, mungkin kalau kalian bingung ya, kalian kalian sholat istiqoroh tengah malam, kalian sholat malam, sholat istiqoroh, sholat tahajud, minta petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu, dan agar ya bisa dikasih solusinya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau memang masalahnya cukup berat dan kalian udah give up untuk udah mentok nih gue gitu loh, untuk iniin masalah ini kenapa ya gitu kan, itu udah diserahkan aja, dikomunikasikan aja lewat doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga semesta. Biarkan Allah Subhanahu Wa Taala dan semesta yang bekerja untuk membantu kalian menemukan solusi yang tepat untuk masalah kalian. Dan ya, sini kata itu ada the Hierophant. Ini kok jatuh, sorry, entah guys, maaf. Ada kata the Hierophant. Ya, di sini akhirnya kalian mengkomunikasikan masalah ini atau curhat lah. Kalian tuh curhat ke either ke pemuka agama yang memang kalian kenal dengan baik, atau either kalian ngomong sama orang yang memang mengerti agama. Jadi
kalian curhat ke orang yang mengerti agama, supaya orang ini kalian mengharapkan orang ini bisa memberikan solusi yang tepat untuk permasalahan kalian, tapi dari segi solusinya itu dari segi pendekatan secara agama gitu loh. Jadi bukan hanya pendekatan secara logik, tapi pendekatan secara agama gitu. And it's a good thing actually, karena memang iya, kita kalau ada masalah ya kita mau ngomong sama siapa lagi kalau bukan sama Tuhan, atau ngomong ke orang yang memang mengerti agama biar dapat solusi yang mungkin lebih menenangkan hati. Karena kalau orang kita istilahnya gini ya, kita ada masalah besar, masalah berat nih, tapi kita salah kita mau komunikasikan dengan orang yang salah, yang ada bukannya kalian merasa tenang, yang ada malah kalian malah ke-trigger untuk lebih ekstrim lagi, atau mungkin jadi marah gitu loh sama orang ini, karena mungkin orang ini nanggepinnya juga ya berbeda gitu pandangan dengan kalian gitu, dan mungkin tanggapan orang ini tidak bisa kalian terima karena yaitu ada perbedaan pandangan antara kalian dengan orang yang kalian curhatin gitu. Jadi jatuhnya bukannya nenangin malah bikin tambah kisruh, malah bikin tambah hati kalian tuh makin kalang kabut gitu loh, makin nggak karuan, makin nggak jelas. Tapi ya kalau memang beda kalau kita curhat ke orang yang mengerti agama atau ke orang yang memang pembuka agama, itu biasanya mereka akan memberikan solusi yang lebih menenangkan jiwa. Jadi mereka tidak akan menjudge gitu ya, nggak akan menjudge bahwa kalian ini salah, begini begitu, enggak. Biasanya orang yang mengerti agama dan pemahaman agama dia memang baik dan benar, ataupun mungkin orang ini adalah ulama atau pendeta atau apalah, pokoknya pemuka agama, biasanya mereka akan memberikan solusi yang memang sifatnya menenangkan hati dan jiwa serta pikiran kalian. Jadi kalian juga nggak ke-trigger rasa emosi kalian gitu. Jadi kalian bisa lebih tenang gitu kalau ngadepin masalahnya ini gitu. Karena kalau kita curhat ke orang awam atau sembarang orang, ya takutnya terjadi beda pendapat gitu loh. Kalian expect-nya orang ini ngasih solusi A, tapi ternyata karena kamu dan orang ini beda punya punya beda pandangan, jadi di orang ini bukannya ngasih solusi A sesuai dengan ekspektasi kamu, malah orang ini memberikan solusi B yang memang itu bukan kamu banget gitu loh. Yang ada malah kamunya bukan ngerasa senang dikasih tahu satu orang, malah ke-trigger tambah marah gitu loh. Jadi kalau aku saran, ada masalah ya ngomonglah ke pemuka agama, ustadz atau pastor atau apalah, atau pendeta sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing ya pastinya ya, atau bicara sama orang yang memang mengerti agama. Karena biasanya orang-orang seperti itu, orang yang memang mengerti agama atau seorang pemuka agama biasanya akan memberikan solusi dan nasihat yang lebih menenangkan hati gitu. Oke. Satu ketiga ada the chariot. Di sini akhirnya setelah kalian mengalami fase anxiety, lack of sleep at night, akhirnya kalian mencoba untuk balance. Jangan di sini ada kartu ada apa ya? Orang prajurit mengendarai kereta perang. Kereta perangnya ini dikendarai oleh dua, anggaplah ini kuda ya, padahal para kuda ini lebih ke sphinx sih. Gambarnya lebih ke sphinx, tapi anggaplah ini kuda. Ini satu kuda putih, satu kuda hitam. Jadi kalau putih kan represent positive thing, hitam represent negative thing kan. Nah, kalian jangan sampai salah pilih juga di sini. Karena kalau kalian salah pilih, takutnya nanti kalian terjerumus ke suatu hal yang negatif. Tapi kalau kalian milihnya ke suatu hal yang positif, nggak apa-apa, baik gitu loh. Kalau milih yang putih baik, tapi asal jangan sampai kalian milih yang hitam, bisa malah tambah tambah rumit permasalahan kalian, tambah zong, amsyong kalau kata orang Chinese. Nah, kalau saran gue sih memang lebih baik memang kalian tidak perlu ngambil keputusan A atau B, hitam atau putih, tapi kalian berusaha tetap berada di track yang kalian lalui, which is track yang lurus. Karena kalau kalian mengambil track yang lurus, otomatis kan hitam dan putih ini akan balance, jadi nggak berat sebelah gitu loh. Karena memang dalam hidup itu kan dibutuhkan keseimbangan. Hidup kalau terlalu putih saja, istilah kasarnya
semua orang tuh baik gitu ya, nggak ada orang jahat, maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup. Karena kalau hidup penuh dengan orang baik, nggak ada orang jahat sekalipun, satupun nggak ada orang jahat, hidup akan terasa monoton dan membosankan. Tapi kebalikannya, kalau hidup penuh dengan orang yang jahat, istilah kasarnya yang negatif, hidup juga nggak akan tentram. Karena ya gimana mau tentram, isinya orang jahat semua, orang negatif semua, ya kan, nggak akan ada tercipta ketentraman. Makanya untuk ngebalancing atau membuat seimbang hidup dibutuhkan yin dan yang, dibutuhkan hitam dan putih. Nah sekarang gimana cara kitanya nih ngebalancing atau bikin yin dan yang ini seimbang dalam hidup? Karena memang in one point we need that black thing in our life besides the good thing ya gitu. Dan ya itu untuk bikin balance aja hidup gitu, maksud gue kayak gitu. Jadi oke, kalian ada akhirnya sih bisa move on ya dari masalah ini. Yang gue lihat kan The Chariot ini sifatnya kereta perang. Si prajurit ini kan maju ya, kalau mengendarai kereta perang atau mengendarai kuda kan sifatnya maju bukan mundur. Jadi ya kalian akhirnya move on sih dari masalah ini. Mungkin setelah kalian mendapatkan pencerahan dari si pemuka agama ini atau dari orang yang mengerti agama ini, akhirnya kalian move on dari masalah itu gitu. Dan ini ada kartu Nine of Cups ya. Sama ini orang naik kuda juga, which is maju ya. Dia orang ini datang kepada kalian, handed their cups to you. Cups ini represent perasaan. Apabila permasalahan ini berhubungan sama cinta, mungkin ini adalah kalian ada masalah sama hubungan percintaan kalian. Kalian pusing nih, anxiety, terus kalian akhirnya minta pendapat dari Hierophant ini, dari si pemuka agama atau orang yang mengerti agama. So, akhirnya kalian setelah mendapatkan nasihat dari si pemuka agama ini atau orang yang mengerti agama ini, kalian akhirnya move on dari situasi toksik kalian dalam hubungan ini. Nah nanti setelah kalian move on, akan ada orang baru yang akan menawarkan perasaannya kepada kalian. Dan orang ini benar-benar mau bisa diajak serius gitu loh. Ini kalau berhubungan dengan permasalahan cinta ya. Tapi kalau memang berhubungan dengan masalah keuangan atau bisnis atau pekerjaan, apapun yang terjadi di sini di Nine of Swords ini, permasalahan yang bikin kalian mumet atau pusing 7 keliling, nanti akan terpecahkan. Misalnya ini masalahnya berhubungan sama karir kalian. Misalnya ada orang di kantor kalian berusaha menjegal kalian, mensabotase kerjaan kalian, apalah intinya dia berbuat jahat supaya kalian tuh terdepak dari perusahaan itu. Nanti kalian akan mungkin kalian memang setelah itu mungkin kalian akhirnya memang benar-benar terdepak atau benar-benar move out gitu dari perusahaan itu. Tapi nanti sebagai gantinya kalian akan mendapatkan rezeki. Ada orang yang menawarkan entah kerjaan baru, atau orang ini memberikan peluang bisnis, atau orang ini membantu kalian secara finansial. Itu kalau berhubungan sama karir. Tapi kalau berhubungan dengan bisnis, misalnya kalian udah invest nih untuk bisnis kalian, gede banget gitu nominalnya, istilah kasarnya kalian tuh udah jor-joran banget buat bisnis kalian yang ini nih. Tapi ternyata bisnis kalian dicurangi nih sama orang atau sama partner bisnis kalian, sehingga semua modal kalian ambles, loss, kalian rugi total, istilahnya udah rugi, nggak balik modal lagi. Dan kalian mungkin terlibat hutang atau gimana, karena mungkin modal untuk bisnis itu kalian dapatkan dari mungkin hasil pinjam ke bank atau hasil pinjam ke orang gitu. Intinya kalian udah rugi, modal nggak balik, modal hilang semua, dan kalian istilahnya udah rugi tapi kelilit utang gitu. Karena ya seperti aku bilang tadi, modal yang didapatkan berasal dari hasil ngutang, entah ngutang ke bank atau ngutang ke orang. Jadi tambah mumet kan kalian. Jadi permasalahannya ada 2, udah modal hilang, kredit utang pula, aduh bikin pusing kan. Makanya kalian pusing dan akhirnya kalian curhat sama orang yang mengerti agama ini, orang yang pemuka agama ini. Akhirnya kalian
dikasih solusi yang memang menenangkan dan kalian bisa move on dari permasalahan ini, nanti akan ada orang lain yang menawarkan kalian bisnis baru. Dan bukan hanya menawarkan bisnis baru, tapi orang ini juga mempercayakan dananya kepada kalian. Modal untuk bisnis ini, orang ini kan percayakan kepada kalian. Jadi istilah kasarnya, kalian tuh terima jadilah. Istilah kasarnya, istilahnya kalian tuh hanya orang ini yang mendanai bisnis itu. Dia mempercayakan kalian untuk mengelola bisnis mereka. Jadi modal dari ini orang, terus juga perusahaan semua produk dari ini orang. Jadi istilah kasar kalian tuh terima jadi dan tinggal kalian yang mengelola bisnis itu. Karena setahu gue memang kalau bicara bisnis, Libra itu bagus sih dalam hal dalam hal berjualan. Apapun yang dijual sama Libra tuh biasanya sih laku ya, biasanya. Karena rata-rata temen gue yang Libra, otaknya tuh benar-benar otak bisnis gitu. Apa juga dibisnisin, apa juga dijadiin duit sama mereka. Dan apapun yang mereka jadikan duit, apapun yang mereka bisnisin, iya selalu berhasil gitu loh, selalu menjadi duit gitu loh. Karena mungkin Libra itu punya jiwa bisnis kayaknya ya, yang gue tangkap sih gitu. Oke. Dan di sini setelah ada permasalahan ini dan kalian sudah mendapatkan nasihat dari si pemuka agama ini, akhirnya kalian move on dan akhirnya kalian ketemu orang yang memang bisa membantu kalian ini, membantu mungkin secara karir atau secara bisnis dan keuangan. Itu kalau berhubungan dengan bisnis, karir, dan keuangan ya. Tapi kalau berhubungan dengan hati, orang ini memberikan perasaannya ke kalian, dia ngajak kalian serius. Dan ya nanti setelah fase ini semua terjadi, masalahnya selesai, kalian move out, kalian ketemu orang baru ini, dan setelah itu hidup kalian akan lebih stabil secara finansial dan stabil secara emosi dan perasaan gitu. Jadi udah nggak terombang-ambing lagi. Karena sebelumnya di Nine of Swords ini hidup kalian tuh sangat terombang-ambing, nggak jelas. Dan oke, sini bottom of the deck ada kartu di Emperor. Emperor ini represent Aries ya. Kalau ya Knight of Cups ini represent zodiak. Cups itu kan water sign. Zodiak under water sign itu ada Pisces, Scorpio atau Cancerian. Oke. Di sini Emperor itu adalah seorang raja yang seharusnya bijak. Seharusnya. Tergantung ya. Yang jelas raja ini sangat apa ya? Kalau aku bilang raja ini dia ini tegas. Tegas ada dua macam. Kalau menurut gue, tegas itu ada dua tipe. Tegas yang memang adil dan membawa kesejahteraan bagi semua orang, atau tegas yang termasuk tegas yang tega alias zolim ya. Kalau tegas yang tega udah pasti zolim ya, namanya udah tega gitu kan, zolim jatuhnya. Jadi karena dia tegas, dia tega, dia bisa melakukan apapun, yang penting dia pengen apa yang dia inginkan itu semua tercapai. Jadi jatuhnya menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, disitulah yang aku bilang tegasnya itu tega, yaitu zolim jatuhnya, menghalalkan berbagai cara. Nah, selain itu di Emperor itu tipikal orang yang selain tegas dan tegaan, Emperor itu sifatnya gengsi dan tipikalnya gini, lo kalau mau sama gue, lo ikut aturan gue. Kalau nggak bisa ikut aturan gue, ya udah nggak usah sama gue gitu. Jadi jatuhnya kayak take it or leave it gitu loh. Ya balik lagi, tergantung orang masing-masing. Sikap take it or leave it ada bagusnya juga. Tapi kalau memang diaplikasikannya dengan benar. Tapi kalau diaplikasikannya dengan cara yang tega, dengan cara yang zolim, maka take it or leave it itu jadinya lebih kayak apa ya, lebih kayak merugikan orang lain gitu, lebih kayak ih kok nih orang begini banget gitu. Jadi istilah kasarnya lebih nyebelin lah jatuhnya. Dan ya kalian tuh berdealing dengan orang yang nyebelin. Ini sih gue rasa ini orang lama kalian ya yang bikin kalian anxiety di sini, yang membuat kalian have a lack of sleep at night di Nine of Swords ini. Ini orangnya nih. Orang ini bikin kalian cukup pusing 7 keliling.
Jadi istilahnya you go with my way or your highway, apa? You go with my way lah jatuhnya, bukannya my way is highway gitu loh. Jadi istilahnya lo kalau mau sama gue ya udah lo ikut aturan gue, kalau nggak bisa ikut aturan gue ya udah pergi gitu loh. Jadi gue memang melihat orang ini tuh lebih toksik sih ya. Aku sih menarik energi orang ini, menarik energi di Emperor ini lebih toksik. Karena Emperor itu kan represent zodiak Aries. Dan setahu aku, teman-teman yang Aries, either teman, either mantan, jujur ya, kalau bicara personal life, personal experience, gue mah kurang cocok sama orang Aries. Gue kurang respect dengan sikap orang Aries karena mereka itu sangat kompetitif, tapi kompetitifnya itu bukan kompetitif yang sehat, tapi lebih kayak kompetitif yang nggak mau ngalah gitu loh. Padahal sebenarnya kita tidak berniat untuk menyaingi dia, tapi dia melihatnya kita tuh kayak berusaha saingan sama dia. Nah itu adalah makanya mereka tuh sorry itu saya Aries ya, kalau memang di sini ada yang menonton ada yang berzodiak Aries, sorry itu saya, ini hanya opini pribadi gue berdasarkan pengalaman personal gue menghadapi orang Aries. Gue memang gak kurang cocok sama Aries karena ya itu seperti gue bilang, mereka itu nggak mau ngalah, keras kepala, gengsian, terus mohon maaf cenderung kasar. Even saat bercanda pun mereka cenderung kasar, dan tidak menutup kemungkinan dalam bercanda pun mereka suka main fisik. Misalnya contoh, gue memang senang bergaul sama cowok ya, temen gue memang banyakkan cowok daripada cewek, dan yang namanya bercanda ya Bo, kadang-kadang kan kita suka ketelepasan lah ya, kadang suka main fisik gitu kan, suka apa sih, kayak suka nyubit dia atau suka nonjok. Tapi sekeras-kerasnya perempuan nonjok laki, seberapa keras sih gitu kan kekuatan perempuan sama kekuatan laki kan jelas jauh berbeda. Laki itu kan lebih kuat daripada perempuan. Gue nonjok dia pelan, ternyata si Aries ini nonjok balik gue kenceng banget pakai kekuatan dia sebagai laki-laki, which is akhirnya membuat tangan gue lebam. Itu dari segi bercanda, sebagai teman dekat ya. Sebagai teman, sebagai pacar, gue juga pernah punya pacar sama Aries. Aries tuh orangnya kasar, jujur kasar ya, sikapnya ya, kata-katanya, makanya gue kurang cocok sama Aries. Gue memang mempunyai trauma yang mendalam soal Aries karena beberapa kali pernah disakiti sama kelakuan orang Aries, makanya gue mohon maaf jadi antipati sama Aries. Mungkin kalian juga mungkin kalian Libra juga merasakan hal yang sama kali ya, saat berdealing dengan orang Aries. Libra, mari kita masuk ke readingan untuk percintaannya. Ini kalau gue udah keluarin kartu pink ini nih, oracle pink ini, berarti ini ada hubungannya dengan cinta-cintaan ya guys. Oke, ini udah pasti ada berhubungan sama cinta-cintaan, bukan berhubungan sama karir, bisnis ataupun keuangan. Oke, kita coba grounding dulu energinya. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Dear Allah Subhanahu wa Ta'ala, please bless this reading. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit, guide, God, please give me a sign about what happened with Libra people during this March 2021. Okay. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit, guide, God, guardian angel, please give me a sign what happened with Libra people during this March 2021. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit, guide, white light, God, please give me a sign about what happened with Libra people during this March 2021. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit, guide,
kait-kait kalian angel please keep. Oke. They got angels to give us even power like angel. Oke. Oke, Libra. Oke, ini readingan kita mau Libra. Oke, di sini ada kartu past life relationship. You may know each other before, ya. Yeah. Past life relationship. You may orang masa lalu, bisa masa lalu atau di kehidupan masa lalu. Jadi sebelum kalian terlahir sebagai kalian yang sekarang, mungkin di kehidupan masa lalu kalian pernah reinkarnasi dan kalian pernah hidup di masa lalu. Mungkin sebagai pribadi yang lain, bukan sebagai pribadi yang sekarang. Kalian sama orang ini pernah kenal, pernah ketemu, atau pernah berrelationship. Ini mungkin ini adalah orang baru ini ya, orang baru ini, si Knight of Cups ini ya, yang mempunyai hubungan past life relationship sama kalian. Oke. Jadi ya wajar aja karena punya past life relationship, kalian tuh sangat terkoneksi dengan baik secara spiritual. Oke, untuk kartu kedua ada soulmate. Yes, this is your soulmate. Ya, orang baru ini kemungkinan adalah soulmate kalian. Selain kalian memang punya koneksi past life relationship, punya koneksi spiritual yang kuat satu dengan yang lain, kalian juga adalah soulmate. Insya Allah berjodoh. Ini orang baru ini, si Knight of Cups ini adalah jodoh kalian. Sini dari religious factor, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Well, mungkin kalian adalah soulmate, tapi di sini sepertinya ada masalah beda agama atau ada dua skenario sih. Kemungkinan orang baru ini yang menjadi soulmate kalian ini, yang datang ke dalam hidup kalian, si Knight of Cups ini, yang soulmate kalian ini nih, kemungkinan ya beda agama sama kalian, atau mungkin kenapa kalian dipertemukan dengan orang baru ini, si Knight of Cups ini, sebagai soulmate kalian, karena kalian dipertemukan dengan si Knight of Cups ini, dengan si orang baru ini, karena memang kalian tuh soulmate kan, kalian soulmate dan kalian mempunyai past life relationship di kehidupan masa lalu. Kalian memang mungkin pernah berrelationship sama orang ini. Dan memang orang ini datang ke dalam hidup kalian karena memang atas kehendak Tuhan. Jadi ada semacam campur tangan ilahi lah di sini, campur tangan Tuhan. Mungkin ini juga berdasarkan kenapa Tuhan ikut campur. Mungkin ini ada berdasarkan dengan doa-doa kalian, manifestasi kalian ke Tuhan. Mungkin kalian ingin dipertemukan sama orang baru yang memang jodoh kalian, karena mungkin orang lama dalam hidup kalian itu toksik, mungkin seperti itu, mungkin. Nah, di sini bottom of the deck ada heart to heart conversation, honestly discuss your feeling with each other. Sih, harus saling terbuka satu sama lain, diomongin secara dari hati ke hati. Kalian maunya apa, dia maunya apa yang kalian gak suka, apa yang kalian suka, begitu juga sebaliknya, apa yang dia suka, apa yang dia gak suka, harus dikomunikasikan biar terjadi synchronicity antara kalian. Jadi istilahnya kalian belum cukup kenal, belum cukup tahu satu sama lain, ya kalian harus bicara dari hati ke hati biar sama-sama tahu gitu loh, apa yang disuka dan apa yang tidak disukai. Dan apapun perbedaan yang terjadi antara hubungan ini, mau itu pada perbedaan agama, perbedaan ras, kebudayaan atau apapun, at least dengan adanya heart to heart conversation inilah ya, itu bisa mengurangi perbedaan yang ada gitu. Paling tidak perbedaan yang ada tuh jangan sampai makin tajam gitu. Makanya supaya tidak mempertajam perbedaan yang ada, supaya tidak terlalu mencolok, ya memang ada bagusnya kalian heart to heart conversation di sini nih, sesuai dengan bottom of the deck kayak ini, gitu loh guys. Libra, okay. I think that's it for now. Thank you for watching my video, Libra. I'll see you next video next month ya, berarti ya Libra ya. Okay, bye bye.